Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ali Zainuddin, di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang tema strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana sebelumnya kita sudah membahas sejarah Nabi Muhammad, baik dalam proses diberikannya wahyu dan lainnya. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad ini mendapatkan salah satu tugas mulia. Ini adalah salah satu tugasnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan strategi dakwah Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi rasul dan nabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah di kota Mekah, di mana strateginya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nah, kita akan bahas poin-poin yang pertama, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad melakukan dakwah yang pertama itu adalah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita bahas poin-poin yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Pertama, agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Jadi dianggap bahwa Nabi Muhammad ini membawa ajaran baru dan merusak ajaran nenek moyang mereka. Karena kita tahu bahwa orang-orang Mekah sebelum datangnya agama Islam, mereka adalah penyembah berhala. Kemudian poin yang kedua, ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk agama Islam ditolak oleh masyarakat Mekah karena bertentangan dengan tradisi yang ada, yaitu menyembah berhala, sehingga mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Jadi kita tahu bahwa ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran yang sudah mengental dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mau melepaskan ajaran mereka, yaitu menyembah kepada berhala. Dan mereka tidak mau hilang tradisi-tradisi yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Terlebih dahulu dakwahnya Nabi Muhammad yaitu terhadap keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi Nabi Muhammad melakukan sebuah dakwah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kepada istrinya, kemudian sahabat terdekatnya, orang-orang yang dekat dengan Nabi saja itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Poin yang keempat yaitu kenapa Nabi melakukan sebuah dakwah ini? Karena ini adalah satu perintah di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu perintah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa angdir asyiratakal akrobin, bahwa artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Bahwa surah Asy-Syura ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi untuk melakukan sebuah dakwah secara sembunyi-sembunyi, terutama adalah kepada kerabat-kerabatnya atau keluarga-keluarganya yang terdekat dengan beliau. Kemudian poin selanjutnya ada 4 poin yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah dakwah secara sembunyi-sembunyi, bahwa
poin yang pertama ini, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu berlangsung selama 3 tahun. Lumayan lama, 3 tahun beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Poin yang kedua, kepada siapa sih beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu? Yang pertama adalah kepada istrinya Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, sehingga mereka ini adalah orang yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Nah, poin yang ketiga yaitu mulai bertambahnya orang-orang yang masuk agama Islam seperti yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Ini semakin meluas ajaran agama Islam pada saat itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian didukung oleh kerabat-kerabatnya terdekat, sekaligus orang yang terdekat dengan Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka membawa arus untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang poin keempat ini, selama berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad memusatkan sebuah tempat di mana tempat tersebut yaitu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi tempat pusat ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di tempat Arqam bin Abil Arqam. Nah, dakwah yang dilakukan kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Ini adalah strategi kedua. Kenapa sih Nabi Muhammad melakukan secara terang-terangan? Nah, dari perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mendapatkan sebuah hasil yang sangat baik. Sedikit demi sedikit pemeluk Islam ini semakin bertambah. Saat kekuatan Islam semakin bertambah dan kuat, Rasulullah SAW memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan, sehingga Rasulullah mampu menyebarkan agama Islam dengan leluasa. Artinya, karena sudah banyak dukungan dari kerabat, sahabat, banyak yang masuk agama Islam, Rasulullah ini merasa leluasa karena banyak dorongan dari kerabatnya terutama, sehingga beliau mempunyai keinginan untuk mendakwahkan agama Islam ini secara terang-terangan. Nah, selain itu ada ayat Al-Quran yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan secara terbuka atau secara terang-terangan, yaitu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini adalah satu perintah ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi ayat tersebut ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan bertujuan untuk mengajak umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah praktek kemusyrikan yang saat itu merajalela di Mekah. Dakwah secara pertama yang dilakukan di Bukit Sofa, di sana Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajakan secara terbuka untuk masuk agama Islam. Nah, kemudian dakwah terbuka Rasulullah SAW ini berjalan bukan tanpa penolakan
salah satu penolakan itu ada di paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Ia menjadi salah satu orang yang paling penentang ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Bahkan Abu Lahab ini adalah orang yang menjadi sebuah provokator dalam terjadinya kekacauan saat Nabi Muhammad melakukan dakwah terbuka, ya, sehingga Nabi Muhammad tersebut dilempari oleh oleh Abu Lahab, ya, sehingga masyarakat tersebut terprovokasi untuk membuat kekacauan sampai akhirnya Nabi Muhammad ini menyelamatkan diri dari tempat tersebut karena dari dasar Abu Lahab yang melakukan sebuah provokasi besar ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah terbukanya pada saat itu. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan surah Al-Lahab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Lahab. Ya, kita tahu, sering baca surah Al-Lahab. Situ adalah penjelasan di mana keterangan tentang biadabnya Abu Lahab beserta istrinya. Kemudian dalam peristiwa dakwah secara terbuka ini, ada orang yang dekat dengan Rasul, adalah salah satunya orang yang mendukung dan melindungi Rasul dalam berdakwah secara terang-terangan adalah pamannya Rasul, yaitu Abu Thalib. Meskipun dia tidak masuk Islam, jadi beliau itu adalah orang yang mendukung dan melindungi Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan apapun, sekalipun beliau itu tidak meluk agama Islam. Karena dalam agama Islam itu keluarga itu lebih utama gitu ya. Jadi diutamakan walaupun sebesar apapun ininya masalahnya gitu ya. Keluarga itu adalah orang yang pertama yang harus mendukung. Nah, ini dilakukan oleh Abu Thalib, pamannya Rasul, dari mulai kecil yang mengurus Rasul sampai dewasa. Dan beliau selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Rasul. Salah satunya adalah penyebaran agama Islam walaupun beliau tidak masuk agama Islam. Nah, dukungan yang diberikan Abu Thalib tersebut ini tidak membuat kaum kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Mereka merasa tidak terima atas dakwahnya Rasul karena kepercayaan mereka menyembah berhala secara turun-temurun ditentang oleh Rasulullah SAW. Mereka berambisi menggagalkan dakwah dan membunuh Rasulullah SAW di Mekah. Jadi apapun dukungannya yang diberikan oleh Abu Thalib, sekalipun Abu Thalib itu adalah sepuh dari pemuka kafir Quraisy, orang yang ternama, namun pada saat itu orang-orang tidak mau menerima dan mendukung ajakan dari Abu Thalib, walaupun dukungan Abu Thalib itu tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad karena mereka tidak mau kepercayaan mereka itu dalam menyembah berhala hilang dari apa yang telah terjadi dalam hidup mereka secara turun-temurun. Nah, segala cara yang dilakukan dakwah Nabi Muhammad agar bisa terhenti, salah satunya dengan merayu Abu Thalib untuk meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemuka kafir Quraisy untuk merayu Abu Thalib, ya, tidak berhasil, tidak ada hasilnya.
mereka melakukan sebuah olok-olokan terhadap kaum Islam, yaitu dengan menyebar-nyebarkan pernyataan dan membuat orang-orang lagu akan Nabi Muhammad dan membanding-bandingkan ayat Al-Quran dengan syair-syair mereka yang begitu indah, ya, dengan dongeng-dongeng terdahulu, namun tidak terkikis proses penyebaran agama Islam dengan mereka buat. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu walaupun diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy dengan ayat Al-Quran disamakan dengan syair-syair mereka, walaupun mereka syairnya bagus-bagus, ya, tapi tidak ada duanya Al-Quran itu disamakan dengan syair-syair mereka. Jadi Al-Quran itu lebih indah, ya. Itu kelakuan orang kafir Quraisy terhadap proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian meskipun banyak dari kaum kafir Quraisy ini melakukan penentangan terhadap Islam, Rasulullah beserta seluruh pengikutnya tetap semangat dan gigih menyebarkan agama Islam. Dakwah tersebut dilakukan membuahkan hasil yang sangat baik. Salah satunya adalah Umar bin Khattab yang semula merupakan penentang utama ajaran Islam akhirnya sadar dan masuk Islam secara luas tanpa ada paksaan. Sejak Umar masuk Islam, dakwah Rasulullah secara terang-terangan semakin kuat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bangga dengan doanya ketika beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah di antara dua Umar tersebut. Maka masuklah Umar bin Khattab, salah satunya masuk agama Islam. Nah, beliau ketika itu Rasulullah dengan penentangan kaum kafir Quraisy dalam dakwahnya, beliau sangat bangga karena ada dukungan dari orang yang terhebat di pemuka kafir Quraisy ini, yaitu Umar bin Khattab, sehingga dia masuk agama Islam, sehingga Rasulullah dengan leluasa menyebarkan agama Islam karena banyak orang yang mendukungnya dan orang yang cinta terhadap Rasul dalam proses penyebaran agama Islam. Jadi Rasulullah sangat leluasa, salah satunya adalah masuknya Umar bin Khattab yang masuk dalam proses penyebaran agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.